Malam, mesin pengolah singkong yang tengah dikembangkan dalam upaya menunjang program penganekaragaman pangan Indonesia mendapat perhatian Presiden Soeharto. Berita tersebut mengawali siaran berita nasional di samping berita-berita penting lain, di antaranya kegiatan Ketua Bappenas Saleh Afif di Aceh dan kegiatan DPR RI tentang rancangan undang-undang paten. Rekan kami Yasir Denhas akan menyampaikan berita pertama dari Binagraha. Presiden Soeharto menyaksikan berbagai jenis mesin pengolah singkong buatan dalam negeri di halaman Binagraha Jakarta kemarin. Mesin pengolah singkong ini saat ini sedang dikembangkan sebagai salah satu upaya menunjang program penganekaragaman pangan Indonesia. Peralatan yang direkayasa atas kerjasama Departemen Perindustrian, PT Pupuk Kujang, Lembaga Gastronomi Indonesia, dan perusahaan swasta Marita ini peragamnya disaksikan Presiden Soeharto bersama sejumlah Menteri Kabinet Pembangunan 5. Mesin-mesin pengolah ubi kayu ini ada yang dirancang untuk dipergunakan di rumah tangga dan ada pula untuk industri kecil seperti mesin parut yang memiliki kapasitas 3 ton ampas singkong per jam. Setelah menyaksikan peragaan peralatan mesin pengolah singkong, Presiden mencicipi berbagai jenis hidangan yang terbuat dari tepung singkong. Pada kesempatan ini, Presiden mengajak para wartawan untuk mencicipi bersama roti yang terbuat dari singkong ini. Kecuali memang memasarkan tepungnya, itu. Sekarang tidak hanya memasarkan bercek untuk cari upah tambahan, tapi juga memasarkan tepung katanya itu. Terutama pada negara-negara yang sekarang masih kurang pangan, itu di Eropa Timur itu masih kurang impor, sebagai pengganti daripada tepung ibu. Ini saya kira baik. Setelah Bapak Presiden tadi melihat percobaan ini, maka beliau berkenan untuk memutuskan kita mulai dengan tahap pilot proyek dulu. Dan untuk ini akan diletakkan di 4 provinsi. 1 provinsi Lampung itu akan ditangani oleh PT Krakatau Steel. Kemudian 2 provinsi Jawa Barat akan ditangani oleh Pupuk Kujang. Ketiga, provinsi Jawa Tengah akan ditangani oleh Pusri. Kemudian Jawa Timur akan ditangani oleh PT Petrokimia Gresik. Nah, status daripada pemilikan ini nanti adalah KUD. Jadi sesudah itu sehingga para petani nanti bisa memiliki. Karena apa? Karena kita masih harus memasarkan tepung ubi kayu ini ke masyarakat pemakai, umumnya untuk roti dan sebagainya. Dan kalau ini kita dahului dengan tingkat-tingkat percobaan adalah tepat sekali. Dan usaha ini akan kita laksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena mesin-mesin sudah dapat dibuat di dalam negeri. Presiden Soeharto menerima kunjungan Ketua Komite Forum Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Jepang Indonesia beserta Menteri Negara Riset dan Teknologi Profesor Dr. B.J. Habibie di Jakarta hari ini. Kepada Presiden, para ahli dari Jepang menjelaskan hasil studi kelayakan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Menurut perencanaan, jembatan yang akan dibangun itu lokasinya terletak di sebelah timur PT PAL Surabaya. Menurut para ahli dari Jepang, survei geologi dan kedalaman laut serta bentuk jembatan telah dilakukan sejak 2 tahun lalu. Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie mengatakan panjang jembatan itu direncanakan 2.660 meter, lebar 19 meter, dan di tengah jembatan tersebut dipasang jembatan gantung sepanjang 580 meter dengan tinggi 30 meter. Biaya keseluruhannya diperkirakan 14,5 miliar yen dan diharapkan selesai akhir abad ini. Menteri Habibie mengatakan waktu dimulainya pembangunan itu belum ditentukan. Namun yang jelas pembangunan jembatan Surabaya-Madura itu sangat penting bagi pengembangan kota Surabaya dan pengembangan areal industri di Pulau Madura. Sekarang kita memasuki tahapan pembentukan perusahaan patungan tersebut. Dan nanti perusahaan patungan tersebut itu saya rasa harus sudah mengadakan tindakan-tindakan untuk memikirkan pembiayaan dan pembuatan daripada proyek tersebut. Kalau sudah jelas, pembentukannya itu sudah jelas, diterima oleh yang bersangkutan satu sama lain bisa disepakati, dan kedua juga sudah jelas mengenai pembiayaannya dan sebagainya. Karena dari studi semuanya ini visible dan berarti layak ekonomi. Ya, dengan tadi saya katakan persyaratan itu harus dikaitkan pembangunan wilayah dan daerah yang 1000 hektar itu dikaitkan dengan pembangunan jembatan dan dihindari adanya spekulasi tanah. Wakil Presiden Sudarmono menerima Dewan Pengurus Pusat Ikatan Nasional Konsultan Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Ari Mokhtar Teju pagi tadi di Istana Wakil Presiden Jakarta. Maksud kunjungan DPP Inkindo tersebut untuk melaporkan hasil rapat kerja nasional Inkindo yang berlangsung pada bulan Agustus yang lalu. Wakil Presiden Sudarmono mengharapkan agar konsultan Indonesia, khususnya anggota Inkindo, turut serta membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja serta bersedia bekerja di daerah-daerah
terutama di daerah terpencil di tanah air. Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Presiden juga menerima kunjungan Sekretaris Jenderal OPEC, Profesor Subroto, yang melaporkan usaha-usaha yang dijalankan anggota OPEC guna menjaga stabilitas harga minyak. Wakil Presiden Sudarmono menyambut baik usaha-usaha negara penghasil minyak bumi yang tergabung dalam OPEC untuk mengadakan pendekatan-pendekatan. Diharapkan agar usaha tersebut terus dilakukan, mengingat minyak bumi memegang peranan yang mantap dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua Bappenas, Dr. Salim Akif, selama 4 hari berada di Aceh, meninjau proyek Bina Marga dan pengairan, di samping juga meresmikan berfungsinya sebagian irigasi Jambu Aye, Langkahan, Aceh Utara. Pada tahun 1991, diharapkan bendung irigasi Jambu Aye yang menelan biaya keseluruhan 120 miliar rupiah ini mampu mengairi areal 19.360 hektar yang terhampar di kawasan Aceh Utara dan Aceh Timur. Pelaksanaan proyek Jambu Aye Langkahan dan sekaligus pengamanan Sungai Arakundo dilaksanakan dalam 3 bagian yang meliputi paket jaringan utama, jaringan tersier, serta paket tanggul banjir dan pasang surut. Sampai Juli 89, pekerjaan yang telah rampung adalah bendung saluran induk serta bangunan kelengkapannya, jaringan utama 4.730 hektar, jaringan tersier 2.000 hektar, dan tanggul banjir pasang surut 11 km. Saat ini bendung Jambu Aye dapat mengairi irigasi teknis 2.000 hektar dari sasaran yang hendak dicapai seluas 19.360 hektar. Menteri Saleh Afif ketika meresmikan berfungsinya bendung utama dan kelengkapannya Kamis lalu mengemukakan pembangunan prasarana irigasi baru akan memberi arti pada produksi pangan bila dibarengi peran serta masyarakat secara dinamis di daerah ini. Hal yang sangat penting menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua Bappenas adalah mengamankan kawasan hutan di bukit sebelah hulu bendung irigasi dengan tidak melakukan penebangan secara liar. Menyangkut adanya gagasan akan dibangunnya sebuah waduk di kawasan ini untuk memikirkan kebutuhan air kawasan industri dan pertanian di Aceh Utara, Menteri Saleh Afif mengemukakan sedang mempelajari kemungkinan itu. Produksi padi di daerah Aceh saat ini mencapai 1 juta ton per tahun, sedangkan target pada Pelita 5 akan dicapai 1.600.000 ton per tahun bila penambahan prasarana irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi sederhana. Panitia khusus rancangan Undang-Undang Paten DPR RI dipimpin Ketuanya Taufik Hidayat dalam rapat kerja dengan pemerintah diwakili Menteri Kehakiman Ismail Saleh berakhir menyelesaikan tugasnya di Jakarta semalam. Kerja berupa draft akhir rancangan Undang-Undang Paten terdiri dari 16 bab 134 pasal yang merupakan semua pokok-pokok kesepakatan antara panitia khusus dengan pemerintah serta 28 butir masalah yang belum terselesaikan dalam rapat kerja Pansus bersama pemerintah. Dengan selesainya pembahasan di panitia khusus, maka rancangan Undang-Undang Paten telah siap diajukan kepada sidang paripurna DPR RI tanggal 13 Oktober mendatang guna memperoleh persetujuan disahkan menjadi undang-undang. Seusai sidang, Ketua Khusus Taufik Hidayat dan Wakil Pemerintah Menteri Kehakiman Ismail Saleh menyatakan sebagai berikut. Sejak awal rancangan undang-undang ini diajukan, sampai akhir daripada pengesahan pansus ini, kurang lebih 75% materi rancangan undang-undang memperoleh satu penyempurnaan. Jadi benar-benar rancangan undang-undang yang ada sekarang ini hasil partisipasi semua pihak, fraksi-fraksi dan pemerintah. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah sikap tidak ada harga mati dari pemerintah. Nah, harapan kita bahwa sikap yang demikian ini bisa dikembangkan dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang di DPR ini. Dan rasa leganya bahwa akhirnya rancangan undang-undang tentang paten ini dapat disetujui oleh Pansus. Kita sadari bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum, tetapi negara kita juga adalah negara yang berdasarkan kesabaran. Sebagai negara hukum, maka segala upaya kita lakukan untuk memberikan dukungan dan pengamanan kepada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dan sebagai negara kesejahteraan, maka segala upaya kita wujudkan untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam jangka waktu 5 tahun mendatang ini, kita merencanakan untuk mewujudkan struktur ekonomi di mana peran pertumbuhan sektor industri akan semakin seimbang dengan sektor pertanian. Dan untuk itulah dalam 5 tahun mendatang ini perlu diberikan landasan agar peran pertumbuhan sektor industri semakin kokoh dan kuat. Dan dalam kaitan inilah maka faktor teknologi memainkan peran yang sangat penting. Dan teknologi hadir dalam kehidupan manusia ini sebagai hasil penemuan yang perlu kita berikan perlindungan. Inilah yang kita hasilkan di dalam pembahasan tingkat pansus ini, dan kita rasakan bahwa sungguh angin segar demokrasi menurut
selama pembahasan berlangsung di tingkat pansus ini. Komisi 7 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketuanya Basirul Nugroho mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Sujana Suryawijaya kemarin di Jakarta. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Sujana Suryawijaya mengatakan selama ini pemeriksaan barang ekspor diperbolehkan hanya bila ada izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan harus disampaikan dalam waktu 2 kali 24 jam. Hal ini mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencari teknik dan metode lain sehingga meskipun terdapat keterbatasan wewenang pemeriksaan, pelaksanaan tugas dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai tetap dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu dalam jangka pendek dan jangka panjang, dewasa ini pihaknya sedang menyusun rencana strategis. Ketergantungan industri kendaraan bermotor dalam negeri terhadap impor pada saat ini masih tinggi, berkisar antara 600 hingga 800 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,1 triliun rupiah untuk tahun 86 hingga 88. Untuk mengatasi ketergantungan yang relatif tinggi ini, pemerintah berupaya mendorong pihak swasta untuk menggalakkan pembuatan komponen di dalam negeri. Keberhasilan program Indonesianisasi impor komponen ini secara berangsur-angsur kini mulai berkurang sehingga batas ekspor impor menjadi positif bagi industri kendaraan bermotor. Salah satu perusahaan yang kini menggalakkan penggunaan komponen dalam negeri adalah Astra International yang hari ini meluncurkan unit produksi ke-500.000 dilepas oleh Dirjen Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika Suparno. Menurut Dirjen Suparno, pengembangan industri kendaraan bermotor di dalam negeri diprioritaskan untuk kendaraan niaga karena sangat diperlukan masyarakat. Sementara itu, Presiden Direktur Astra International William Suryajaya menyatakan perusahaan yang dipimpinnya bertekad untuk tidak menjadi perusahaan yang mematikan perusahaan lain. Hal ini ditegaskannya mengingat produksi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Tahun 87-89, perusahaan ini memproduksi 100.000 unit dan beberapa di antaranya diekspor. Saudara, berikut informasi perkembangan Bursa Efek di Jakarta hari ini. Di Bursa Efek Jakarta, saham Lipo Pacific Finance seharga Rp10.900 hari ini transaksi mencapai 35.000 lembar saham. Sedangkan saham JS Steel yang dilepas seharga Rp8.750 transaksinya mencapai 30.400 unit saham. Sementara itu, Vicor Invest berhasil menjual 25.500 unit saham dengan harga Rp20.000 tiap unitnya. United Tractors hari ini sahamnya terjual 17.700 unit dengan harga Rp16.400 tiap unitnya. Penjualan saham yang sama juga diraih Bakri & Brothers yang menjual sahamnya seharga Rp8.950 tiap lembarnya. Sementara itu, dari 35 jenis saham yang beredar di Bursa Efek Jakarta, tercatat 5 jenis saham yang tidak mengalami transaksi. Di antaranya adalah saham Tivico, Sepatu Bata, Sari Husada, Bayer, dan Heromini. Secara keseluruhan, peredaran saham di Bursa Efek Jakarta mencapai 188.160 unit saham dengan nilai Rp3.102 juta lebih. Indeks harga saham gabungan hari ini mencapai 469,403 poin. Saudara, sekian berita nasional. Pukul 21 waktu Indonesia Barat kami sampaikan dunia dalam berita secara sentral dari Jakarta. Selanjutnya kita ikuti paket negeri tercinta Nusantara dari Provinsi Jawa Barat. Selamat malam.